Baik, adik-adik semua. Jadi yang sudah bergabung mohon untuk mengaktifkan semua kameranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwu, yang terhormat teman-teman dosen lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang terhormat Kepala Tata Usaha dan Staf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya banggakan dan yang saya cintai, adik-adik mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwu tahun akademik 2021-2022. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di room meeting ini secara virtual dalam rangka kegiatan pengenalan kegiatan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwu dengan tema membentuk karakter mahasiswa yang unggul, islami, dan berdaya saing di era new normal. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Baiklah, jadi untuk materi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Armin Haluti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Dekan, dengan judul Struktur Organisasi, Misi, Tata Pamong, serta Pengenalan Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Luwu. Tapi sebelum beliau menyampaikan materinya, kami mohon kepada Bapak Armin Haluti, Sarjana Pendidikan Magister selaku Dekan, untuk membuka secara resmi kegiatan pengenalan kegiatan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwu tahun akademik 2021-2022. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya, Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Wakil Dekan yang mungkin sudah join di room ini. Dan saya hormati juga teman-teman saya, Kaprodi PJKR yang sudah bersama kita, Kaprodi kemudian Kaprodi Biologi, Bapak Wahyudin Abdul Karim, dan juga ada sini selaku Kepala TU dan moderator yang tercantik, itu Ibu Nurlia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dipertemukan dalam yaitu kegiatan pengenalan akademik dan kemahasiswaan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, panutan dan teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang saya cintai, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwu saya nyatakan dibuka dengan resmi.
Baiklah, bahwa pertemuan kemarin itu secara singkat hari Sabtu itu saya hanya memberikan visi fakultas ya. Tolong yang saya sebut namanya di mute ya. Teresia Andriani. Kalau dengar suaranya Pak. Teresia, dengar suaranya Pak? Ya, dengar. Oke, baiklah. Teresia coba sebutkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwu. Visi kegiatan Universitas Muhammadiyah Luwu. Pada tahun 2023 menjadi fakultas di kawasan Sulawesi Tengah yang unggul dalam menghasilkan lulusan pendidik berkarakter dan kompeten terhadap masalah pendidikan, inovatif dalam pengembangan teknologi dan informatika, serta berakhlak karimah. Oke, terima kasih buat Teresia. Ternyata walaupun dibaca, akan bisa dihafal lagi ya. Iya. Selanjutnya yang dari PJKR, tadi dari PBio, sekarang PJKR, Julham Karaeng. Cek. Oke. Taruh mereka. Taruh mereka. Sama. Oh iya. Julham. Ya, sabar Pak. Tapi ini Pak, saya punya baliat ini Pak. Hah? Pada tahun 2023 menjadi fakultas di kawasan Sulawesi Tengah yang unggul menghasilkan lulusan sebagai pendidik berkarakter dan kompeten terhadap masalah pendidikan, inovatif dalam pengembangan teknologi dan informatika, serta berakhlakul karimah. Oke, terima kasih. Dari PBI, saya mohon kesediaan Mei Ratu Reski. Visi pada tahun 2023 di fakultas di kawasan Sulawesi Tengah yang unggul dalam menghasilkan lulusan sebagai pendidik yang berkarakter dan kompeten terhadap masalah pendidikan, inovatif dalam pengembangan teknologi dan informatika, serta berakhlakul karimah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Ya, artinya dari ketiga itu saya rasa sudah mewakili kepada masing-masing prodi dan bahwa ketika Anda dengan saya selaku dekan menghadap ke saya misalkan adalah menghafal visi. Saya harus paspornya itu baru bisa menghadap saya. Jadi tolong dihafal itu visi. Untuk FKIP ya. Mungkin juga akan diberlakukan untuk wakil dekan saya ketika Anda menghadap paspornya adalah menghafal visi itu, visi FKIP. Oke, baiklah, karena saya ditugaskan oleh panitia membawakan materi tentang struktur organisasi, visi misi, tata pamong, dan pengenalan tenaga didik dan tenaga kependidikan. Lupa saya.
Sabar ya, saya sementara materi dulu ini. Oke. Iya. Jadi selamat datang di kelas pendidikan mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai tahun 2021-2022 dalam kegiatan pengenalan akademik dan kemahasiswaan. Jadi yang pertama kita lihat adalah Universitas Muhammadiyah Lubuk dari masa ke masa, supaya kalian ketahui bagi yang mahasiswa yang baru ke sini atau baru melihat Universitas Muhammadiyah Lubuk, beginilah nampak Universitas Muhammadiyah Lubuk dari masa ke masa. Seperti ini, kemudian nampak sekarang. Inilah pejabat-pejabat Universitas Muhammadiyah Lubuk yang menggunakan kacu hijau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Lubuk. Selanjutnya setelah yang pandang FKIP Universitas Muhammadiyah Lubuk ya. Perhatikan ketika adik-adik mahasiswa mau mengunjungi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu FKIP itu berada di lantai 3 pelataran utama ya. Dan ketika kalian naik ke lantai 3, itu Anda akan menemukan satu pintu yang berwarna biru dan bertuliskan FKIP ya, punya logo universitas. Ini adalah pintu utama. Setelah Anda masuk ke situ, Anda akan menemukan ruang KTU, ruang staf. Disinilah kalian akan dilayani terlebih dahulu, baik KRS ataupun administrasi lainnya yang akan dilayani. Jadi ada kelihatan ada staf yang kecapean, tapi tetap masih semangat. Dan yang paling ujung adalah
kepala TU ya. Jadi ini adalah ruang administrasi. Jadi dari pintu utama kalian akan menemukan ruang ini. Jadi apapun keperluan kalian, lalu katakan kepada mereka dan siap melayani kepada Anda. Setelah itu, maka apapun Anda butuhkan, mereka akan mengarahkan kalian. Apakah dosen yang Anda butuhkan, Anda masuk ke ruang dosen. Nah, ruang dosen itu ada ruang dekan, ruang wakil dekan, dan ruang keprodi-kaprodi. Jadi katakan saja kalian perlu kepada siapa, nanti staf yang akan mengarahkan kalian ketemu dengan dosen-dosen itu. Jangan lupa, kalau kalian berada di ruang administrasi, ada papan penunjuk ya, kegiatan-kegiatan arah kemana kalian berurusan. Di belakang ini letaknya pas di belakang pegawai administrasi ya. Ini. Jadi jangan dulu langsung masuk, jangan salah masuk, harus ketemu dulu dengan staf-staf yang ada di ruang administrasi supaya kalian tidak kesasar ya. Itulah FKIP untuk sementara. Nah, ini struktur organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwuk ya. Jadi saya sendiri adalah dekan yang tadi sudah banyak diperkenalkan oleh moderator, cuma ada yang ketinggalan, yaitu status. Itu yang tidak diperkenalkan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya masih setia dengan satu istri. Dan sudah memiliki 2 orang putri. Tentang kegiatan akademik sehari-hari sudah diperkenalkan oleh Ibu Nulia selaku moderator. Kemudian ada yang masih muda ini, masih jomblo, ini Bapak Wakil Dekan 1 ya. Nanti setelah saya, kalian akan bertemu dengan beliau, dengan materi akademik. Bapak Muhammad Salahuddin, SPD MPD. Ini beliau berasal dari Cina ya. Nanti ditanyakan Cina mana, kalian akan bertemu dengan beliau sebentar setelah ini. Kemudian paling cantik di antara kami berempat yaitu Ibu Wakil Dekan 2, Sulasmi Anggo, Sarjana Farmasi, Magister Kesehatan. Ini untuk ekip aman dari COVID karena kita memiliki orang kesehatan. Jadi jangan khawatir mengunjungi fakultas, aman, terkendali, dan steril. Karena beliau selalu menjaga, menstabilkan ruangan fakultas maupun ruang dosen untuk mencegah COVID-19. Ini Ibu Sulasmi Anggo. Kemudian, yang Wakil Dekan 3, Bapak Abdul Rabi Ar-Rasul, SPD MPD ya. Beliau ini berasal dari Bunta. Jadi saya membagi tupoksi ini, Wakil Dekan 1 ini Bapak Muhammad Salahuddin ini juga dosen tetap Penjas Kesrek. Ya. Kemudian Wakil Dekan 2 ini dosen tetap Pendidikan Biologi. Dan Bapak Wakil Dekan 3 ini adalah dosen tetap Bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir, Wakil Dekan ini mewakili prodi yang ada di FKIP. Jika akan ketambahan 1 prodi, maka saya akan membuat lagi Wakil Dekan 4. Supaya prodi mewakili. Doakan saja, mudah-mudahan secepatnya akan ada ketambahan prodi. Amin. Selanjutnya, ya yang ini, yang masih muda, ini Ketua Program Studi PSKSREK. Jangan salah dengan senyumannya ini ya. Bapak Abu Bakar, SPD MPD. Beliau ini menggunakan alma mater kebanggaannya waktu menempuh jenjang pendidikan S2. Kemudian
Yang ini memang orang kompak ini pakai warna ini. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Mukmin SPD MPD. Ketua Prodi ini sangat baik dan sangat peduli sekali dengan mahasiswanya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk pendidikan bahasa Inggris, jangan ragu-ragu untuk menghubungi beliau ketika kalian beroleh masalah dalam akademik maupun kemahasiswaan atau administrasi lainnya. Iya, yang ganteng sekali ini yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Biologi, Bapak Wahyudin Abdul Karim, SSI, MSI. Jadi mukanya mereka ini tidak berubah ketika kamu lihat foto ini, akan sama dengan aslinya ketika kalian bertemu dengan mereka. Jadi jangan ragu lagi ya. Mereka ini tidak pakai kamera yang supaya mempercantik atau memperganteng, tidak. Memang asli, original. Inilah 3 ketua program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luhuk. Saya percepat karena waktu yang saya sampai 30 menit. 8.30. Iya, ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Kepala Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Martono SPD. Juga sebagai mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Jadi 2 tahun ke depan beliau akan magister MPD. Beliau ini aktif di organisasinya. Jadi kalian mau berorganisasi dan berbagi pengalaman dengan beliau. Dan beliau yang pertama kali akan temukan ketika masuk pintu utama ekip. Kemudian staf tata usaha ada yang tadi yang sudah lemas, ini Ibu Satriani, SAK, Sarjana Akuntansi. Sarjana Akuntansi. Ini beliau ini staf tata usaha di bidang akademik ya. Jadi yang berkaitan dengan akademik, beliaulah yang akan melayani kalian. Dan juga operator Prodi Penjas Kesrek. Kalau Pak Martono tadi operator Prodi Biologi. Kemudian staf tata usaha ini adalah Nurul Husna Aminuddin Lewa. Ini. Jadi memang kalau dari 3 ini Pak Martono kelihatan ganteng ya. Kalau Nurul Husna itu adalah staf tata usaha di bidang umum ya. Jadi mereka bertiga ini siap melayani kalian ketika memasuki ruang administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lanjut. Isi FKIP tadi sudah ketahui, perjelas lagi, pada tahun 2023 menjadi fakultas di kawasan Sulawesi Tengah yang unggul dalam menghasilkan lulusan sebaik berkarakter dan kompeten terhadap masalah pendidikan, inovatif dalam pengembangan teknologi dan informatika, serta berakhlak karimah. Itu visi FKIP ya. Pak mohon dengan sangat agar kalian juga sama-sama mendukung visi ini, sama-sama mensukseskan visi ini. Yang pertama dukungan kalian adalah 1, yaitu menghafal visi ini. Agar kalian hafal. Nah, dari visi ini adalah misi FKIP. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas melalui model pembelajaran karakter dan inovatif. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian tentang masalah pendidikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada asas manfaat. Yang keempat, menjadikan nilai sebagai landasan berpikir serta berkarya secara berkesinambungan melalui mata Islam dan Kemuhammadiyaan. Jadi akan menemukan 4 mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Mulai semester 1, 2, 3, 4. Al-Islam kemudian 1, kemudian 2, 3, dan 4. Dan ini bersyarat. Jika kalian tidak
Al-Islam kemudian 1, maka kalian tidak memprogramkan mata kuliah Al-Islam kemudian 2. Begitu seterusnya. Yang kelima, meningkatkan perguruan tinggi sesama PTM dan non-PTM, serta induk-induk organisasi pemerintah maupun swasta, baik lokal, nasional, dan yang relevan dengan ilmu pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, jangan kalian heran kenapa ini FKIP itu selalu muncul di FB, ada kerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan dinas, dengan Universitas Negeri Gorontalo, itu mewujudkan misi FKIP yang kelima. Jadi kalian sama-sama, kita sama-sama mewujudkan visi dan misi FKIP agar 2023 FKIP menjadi full, khususnya di kawasan Sulawesi Tengah. Oke. Kelola Tata Pamong di FKIP itu ada 5 indikator. Yang pertama adalah kredibel, kemudian transparansi, responsibility, akuntabel, dan adil. Nah, apa yang kredibel itu? Yaitu mampu memperlihatkan yang baik dalam bentuk pelayanan kepada mahasiswa, para dosen, maupun kerjasama tim pada setiap kegiatan-kegiatan, mengedepankan rasa saling percaya serta dapat menciptakan suasana yang kondusif. Jadi FKIP itu bukan hanya melayani mahasiswa, tetapi kita membangun yang kerjasama. Jadi kalau ada masalah dikomunikasikan dengan kita di FKIP, begitupun para dosen. Kegiatan-kegiatan selalu ada koordinasi dengan dosen. Yang kedua, transparansi. Mengandung arti bahwa segala bentuk informasi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan dengan mudah. Dengan tersedianya sistem informasi manajemen dikelola dan terbagi dengan baik. Ini transparansi. Artinya misalnya ada kegiatan selalu disampaikan kepada mahasiswa, dosen, teknik yang terlibat di dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu adalah transparansi. Akuntabel. FKIP punya rangkaian secara sistematik yang tercermin untuk mempertanggungjawabkan setiap program kerja. Tanggung jawab FKIP adalah bagaimana prodi yang ada di FKIP ini bisa terakreditasi. Alhamdulillah, prodi yang kalian pilih itu sudah terakreditasi. Dengan bantuan kalian semua, insya Allah ke depan nilai akreditasi akan ditingkatkan. Amin. Responsibility. Itu dilakukan bentuk kerja tim yang dipimpin oleh rekan, sehingga dalam keberhasilan kinerja fakultas banyak ditentukan oleh tim. Nah, apa yang dikatakan responsibility? Yaitu di dalam fakultas itu ada yang namanya seorang pemimpin, dan kemudian dibagi-bagi tugas. Wakil dekan 1 itu membidangi akademik dan kemuhammadiyaan, wakil 2 membidangi keuangan dan kerjasama, wakil dekan 3 membidangi kemahasiswaan dan alumni. Jadi kerjasama tim itu sangat menentukan keberhasilan fakultas. Kemudian dibantu oleh kaprodi-kaprodi. Adalah adil. Itu adalah sebagai kesesuaian antara dan beban tugas dalam sivitas. Adil yang dikatakan dalam memberikan beban tugas pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, beban tugas administratif secara profesional sesuai dengan kemampuan, keahlian dan latar belakang pendidikan. Jadi itu, jadi tidak mungkin dosen akan menjadi kaprodi penjas atau dosen penjas akan menjadi bahasa Inggris, itu namanya tidak adil. Begitu lanjutnya. Oke. Tadi juga akan memperkenalkan dosen dan staf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Anda lihat-lihat sini ya. Ini adalah bagian dari dosen
dan staf yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pak akan perkenalkan satu-satu. Yang pertama itu Bapak Abu Bakar. Beliau adalah dosen tetap pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, dan juga Kaprodi Penjas Kesrek. Yang kedua, akan masker ini adalah Bapak Sito SPD MPD. Beliau dosen di Penjas dan juga guru di SMK Negeri 1 Luwu. Yang selanjutnya, yang ketiga ini adalah Bapak Wahyudin Abdul Karim, dosen tetap biologi sekaligus Kaprodi Pendidikan Biologi. Yang selanjutnya, Bapak Abdul Hamid, PD MPD, dosen Penjas Kesrek, dan guru SMA Negeri 1 Luwu. Selanjutnya, Bapak Hasrat Aimang, SPD MPD, itu dosen Penjas dan juga Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Luwu. Yang di tengah ini yang sudah tidak asing lagi. Selanjutnya, ini Bapak Muhammad Salahuddin, SPD MPD, juga dosen Penjas dan Wakil Dekan 1. Kalau ini adalah Ustadz Jumahir SAG MPD, dosen mata kuliah umum yaitu dosen pendidikan agama Islam. Selanjutnya, Bapak Abdul Rabi Arasul, dosen tetap Penjas, dosen tetap pendidikan bahasa Inggris, dan juga Wakil Dekan 3. Nah, yang ini adalah Bapak Martono, Kepala Tata Usaha FKIP. Selanjutnya ini adalah Bapak Singgi Kurniawan, dosen tetap pendidikan bahasa Inggris. Saya lanjut yang bidadarinya. Yang itu adalah Ibu Nur Sariatin, SPD MPD, dosen tetap pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya Ibu Desriani Golaun, SPD MPD, dosen tetap bahasa Inggris. Selanjutnya Ibu Nur Aida Lakuana, SPD MPD, dosen tetap bahasa Inggris. Kemudian ini Ibu Mumin, SPD MPD, dosen tetap bahasa Inggris, sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya ini adalah Ibu Sulasmi Anggo, dosen tetap pendidikan biologi, dan juga sekaligus Wakil Dekan 2 FKIP. Yang ini adalah Ibu Yusni Sabata, dosen tetap pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris, dan juga operator pendidikan bahasa Inggris, dan beliau juga adalah Kepala Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Luwu. Beliau ini yang mempelopori FKIP Go Internasional, di mana FKIP sudah magang ke Malaysia, ke Thailand, dan bahkan sedikit lagi sudah ada yang ke Turki. Kemudian ini adalah Ibu Hardianti, SPD MPD. Beliau ini dosen tetap pendidikan bahasa Inggris dan mahasiswa doktor ya. Sementara mengambil S3-nya di Universitas Negeri Makassar. Kemudian ini adalah Ibu Hana Siti Marhana, tetap pendidikan bahasa Inggris. Jadi rata-rata dosen pendidikan bahasa Inggris adalah bidadari semua. Hanya ada 2 yang laki. Kemudian ini adalah Ibu Nurlia, SPD MPD, yang sekarang sebagai moderator saya. Selanjutnya ini adalah Ibu Satriani, yang tadi sudah Pak perkenalkan dari awal, yaitu Tata Usaha Bagian Akademik. Kita sebagian dosen dan staf Fakultas Keguruan dan Pendidikan, masih banyak lagi yang Pak belum bisa perkenalkan satu-satu. Insya Allah nanti prodi masing-masing yang akan memperkenalkan dosennya masing-masing. Oke. Sebelum Pak akhiri, ada tips sukses yang kepada kalian. Jika kalian mau seperti ini, cepat, tepat,
untuk wisuda, maka ada tip-tip sukses. Yang pertama, apakah Anda seperti ini? Mungkin Anda kenal ya. Ini senior di PBI yaitu Miftahul Jannah. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini adalah prestasi dia ya. Kalau kalian mau ini, nanti Pak akan berikan tips sebentar. Perhatikan ini, ada 14 mahasiswa biologi yang lolos hibah pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah sebesar 40 juta. Ada 14 ini. Jadi kalian kalau PBI mau, ikuti tips yang Pak akan berikan sebentar. Industri kalau mau seperti ini, maka ikuti tips. Ini adalah senior-senior kalian, mungkin kalian akan ketemu di lapangan hijau. Ya. Ini Naomi Nasawa, orang Jepang asli ya. Beliau adalah Ketua Himpunan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ini prestasi dia ya, sebagai pemandu wisata. Ya, ini adalah Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris sebagai finalis Putra Taruna Nusantara. Jadi banggalah kamu menjadi bagian dari ekip. Karena di ekip itu tempatnya orang-orang berprestasi. Ini yang Pak katakan tadi, Priscilia Parindingan. Beliau baru memasuki semester 3 ya. Semester 5. Beliau akan kuliah 1 semester di Universitas Korea dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau kalian mau ikuti tips sebentar. Masih muda, masih semester bawah, tapi sudah bisa bersaing internasional. Jangan tak perlu ragu lagi. Ada teman-temanmu yang mau masuk, masih dibuka sampai dengan tanggal 15, silakan mendaftar ekip Go Internasional. Dan ini ada bukti-buktinya. Iya. Dan kalau sudah, insya Allah kalian akan wisuda seperti bangga orang tua, bangga sanak saudara. Oke, tips yang pertama ya, yang kalian harus ikuti. Yang pertama adalah selalu senantiasa mengakses informasi pengumuman baik melalui papan pengumuman maupun dengan cara mengunjungi website, tidak tertinggal informasi. Namanya informasi yang berkait dengan kegiatan akademik. Fakta empirisnya masih ada beberapa mahasiswa di FKIP yang terlambat registrasi administratif, membayar SPP, terlambat registrasi akademik, KRS, ketinggalan informasi beasiswa, serta kegiatan akademik lainnya. Kenapa seperti itu? Karena malas mencari informasi. Jadi mahasiswa rajin-rajinlah mencari informasi. Kalau tidak ada kegiatan, rajinlah kunjung ke fakultas. Agar apa yang kalian inginkan cepat didapat. Kemudian yang kedua, harus mengikuti perkuliahan minimal 7% dari jumlah tatap muka. Bahkan kalau bisa, diusahakan 100%. Karena kehadiran 75% mengakibatkan mahasiswa tidak berhak mengikuti ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan. Kalau kalian tidak ikut ujian akhir semester, maka jelas mata kuliah yang bersangkutan tersebut adalah nilainya 0 atau E. Yang ketiga, rajinlah belajar dan ulet agar studi dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kenapa Pak katakan begini? Ada fakta empiris, masih ada beberapa mahasiswa di FKIP yang tidak mampu menyelesaikan studi sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga harus drop out atau pindah ke perguruan tinggi lain. Yang keempat, menjunjung tinggi etika, menjaga kehormatan diri, dan kewibawaan lembaga. Jadi kalian kemarin rektor sudah resmikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk, maka jagalah kewibawaan Universitas Muhammadiyah Luwuk, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan lebih khusus lagi prodi yang kalian minati. Dan yang kelima adalah mengikuti kegiatan kemahasiswaan sensitif namun tetap proporsional. Artinya apa?
ketika kalian mengikuti kegiatan kemahasiswaan, berorganisasi, tetapi harus pintar membagi waktu. Harus sukses studi, organisasi. Sarankan ke kalian, jika kalian ingin sukses kedua-duanya, maka berbagilah ilmu dengan Pak Martono ya, yang KTU itu, KTU FKIP. Beliau adalah pada saat mahasiswa bisa menjadi pimpinan tertinggi di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan juga pada saat yudisium universitas, beliau adalah yudisium terbaik, bahkan wisuda terbaik. Oleh karena itu, Pak sarankan, Pak rekomendasikan untuk mencari referensi, silakan banyak mengunjungi atau bertukar pikiran dengan Pak Martono. Insya Allah kalian akan seperti beliau. Dan pesan Pak terakhir, kalau masih ada adikmu, sepupumu, tetanggamu, temanmu untuk masuk ke FKIP Universitas Muhammadiyah Luwuk, ditunggu sampai dengan tanggal 15 kita masih melayani. Oke, itulah yang mungkin Pak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita akan lebih berkenal diri ketika kalian akan berkunjung ke tas. Dan kalau kalian mau, silakan kasih alamat rumah kamu supaya kita akan mengunjungi kalian ke rumah kalian masing-masing. Apapun jurusan kalian yang penting masuk di FKIP ya. Mau bahasa Inggris, biologi, penjas, silakan ke FKIP. Kami siap melayani kalian masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.